Lanjut ah. Oke, baiklah. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis LKPP pada tahun 2021. Nah, sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Herinda Saldia Tamara, yang kedua ada saya sendiri, Dian Kurniasari, yang ketiga ada Farisa Amalia, dan yang keempat ada Natasha Kania Kumari. Selanjutnya mengenai analisis tren dan resiko keuangan yang akan dibacakan oleh Saudari Farisa. Kepada Saudari Farisa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis tren dan resiko keuangan. Di tengah pandemi, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif melalui program PEN yang menyebabkan defisit 775,6 triliun atau lebih rendah dari target. Dan utang meningkat dengan signifikan, terutama utang jangka panjang sebesar 400,29 triliun dan utang bunga sebesar 9% dengan risiko utama pada beban pembayaran utang dan tekanan likuiditas. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Farisa. Maaf, maaf. Ini nge-lag laptopku. Mohon maaf, moderator next. Selanjutnya. Boleh dilanjut kepada Farisa? Baik, saya lanjut. Deskripsi hasil akhir dari LKPP 2021, yaitu pendapatan negara mencapai 2.011,34 triliun atau sebesar 115,35% target, dan belanja sebesar 2.786,41 triliun atau sebesar 101,32% target, dengan defisit 775,0,6 triliun. Dengan opini WTP dari BPK Pertahanan menunjukkan kepatuhan standar akuntansi dan transparansi. Next, moderator. Baik, LKPP 2021 jadi alat, mohon maaf, tujuan dan prediksi dari LKPP 2021 yaitu menjadi alat pertanggungjawaban dan evaluasi kebijakan fiskal. Prediksi ke depannya fokus pada optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, dan pengurangan defisit di bawah 3% PDB dengan baik. Di sini ada analisis laporan laba rugi, yaitu laporan operasional pemerintah pusat tahun 2021 memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan operasional menjadi 2.234,25 triliun, naik menjadi 25,3% dibanding tahun sebelumnya. Mohon maaf, saya kembali ke moderator.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya mengenai analisis laporan laba rugi itu akan dijelaskan oleh Saudari Natasha. Kepada Saudari Natasha, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Jadi analisis laporan laba dan rugi. Laporan operasional pemerintah pusat tahun 2021 memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan operasional menjadi 2.234,25 triliun yang naik menjadi 25,3% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mendorong naiknya penerimaan pajak dan non-pajak. Beban operasional pemerintah juga meningkat menjadi 2.957,41 triliun yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, subsidi, serta transfer ke daerah dan dana desa. Defisit operasional tahun 2021 sebesar 723,16 triliun menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 817,92 triliun yang menandakan adanya perbaikan kinerja fiskal. Selain itu, terdapat surplus non-operasional sebesar 65,92 triliun yang berasal dari hasil investasi dan penjualan aset pemerintah yang turut membantu menyeimbangkan posisi keuangan negara secara keseluruhan. Next slide, moderator. Selanjutnya itu ada analisis neraca. Laporan operasional pemerintah pusat tahun 2021 memperlihatkan adanya peningkatan pendapatan operasional menjadi 2.234,25 triliun yang naik sebesar 25,3% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini berasal dari pemulihan ekonomi pasca pandemi yang mendorong naiknya penerimaan pajak dan non-pajak. Beban operasional pemerintah juga meningkat menjadi 2.957,41 triliun yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, subsidi, serta transfer ke daerah dan dana desa. Defisit operasional tahun 2021 sebesar 723,16 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 817,92 triliun, yang menandakan adanya perbaikan kinerja fiskal. Selain itu, terdapat surplus non-operasional sebesar 65,92 triliun yang berasal dari hasil investasi dan penjualan aset pemerintah yang turut membantu dan menyeimbangkan posisi keuangan negara secara keseluruhan. Next, moderator. Yang selanjutnya ini ada analisis arus kas. Jadi arus kas pemerintah pusat tahun 2021 menunjukkan defisit arus kas dari aktivitas operasi sebesar 535,92 triliun yang mencerminkan tingginya belanja dan program PEN dan kebutuhan operasional lainnya. Arus kas dari aktivitas investasi juga mengalami defisit sebesar 383,85 triliun, terutama untuk pembelian aset tetap dan investasi pemerintah di berbagai sektor strategis. Nah, sementara itu, arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan surplus sebesar 1.016,44 triliun, didorong oleh penerbitan surat utang dan pinjaman baru yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dan kebutuhan investasi. Saldo akhir kas pemerintah per 31 Desember 2021 sebesar 374,27 triliun, termasuk saldo anggaran lebih atau SAL sebesar 337,77 triliun yang memberikan ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi ketidakpastian di tahun berikutnya dan menjaga stabilitas keuangan negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Natasha.
Selanjutnya mengenai analisis rasio keuangan itu akan dijelaskan oleh Saudari Herinda kepada Saudari Herinda, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Materi selanjutnya analisis rasio keuangan. Dari sisi rasio keuangan, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio mencapai 1,92, menandakan tingkat leverage yang tinggi dan ketergantungan pada pembiayaan utang. Rasio lancar atau current ratio sebesar 1,11 menunjukkan likuiditas yang masih cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Meskipun perlu diwaspadai jika menjadi lonjakan kewajiban mendadak. Rasio defisit terhadap PDB sekitar 4,5%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 6,1%. Namun masih berada di atas batas aman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Pemerintah terus memperbaiki struktur pembiayaan dan memperkuat basis pendapatan untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengurangi risiko ketergantungan pada utang, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Next. Selanjutnya, analisis kinerja instansi terkait dalam proses keuangan. Kinerja kementerian atau lembaga atau KL dalam pengelola keuangan negara menunjukkan peningkatan dengan 86,4% KL, memperoleh opini WTP dari BPK naik dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dicerminkan memperbaiki tata kelola pengendalian internal dan transparansi pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat. Namun masih terdapat 13,6 KL yang belum mencapai opini WTP, terutama disebabkan oleh masalah pelaporan aset, belanja, dan konsistensi pencatatan transaksi keuangan. Pemerintah terus melakukan pengawasan yang audit internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja, serta mendorong perbaikan sistem pelaporan keuangan di seluruh instansi. Selain itu, koordinasi antar instansi dalam pencatatan dan pelaporan utang, subsidi, dan transfer ke daerah juga terus diperbaiki agar tidak terjadi perbedaan data dan potensi risiko fiskal di masa depan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi secara keseluruhan, LKPP pada tahun 2021 mencerminkan respons fiskal yang agresif dan terukur dalam menghadapi pandemi COVID-19, dengan defisit yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik. Namun, risiko keuangan dari peningkatan utang, beban bunga, dan tekanan likuiditas tetap perlu diantisipasi melalui optimalisasi pendapatan, reformasi subsidi, serta peningkatan kualitas pengelolaan aset dan utang negara. Opini WTP dari BPK menunjukkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, pemerintahan masih harus memperbaiki pelaporan dan data kelola di beberapa K atau L untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan berkelanjutan. Upaya reformasi struktural, penguatan basis penerimaan pajak, dan efisiensi belanja harus terus dilakukan agar keuangan negara tetap sehat dan mampu mendukung pembangunan nasional di masa depan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Sekiranya teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan.
Baiklah, buat Nur boleh untuk bertanya. Dalam Baik, terima kasih moderator. Saya Nurizky Aulia dari kelompok 2. Pertanyaannya, dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti apa kita bisa menilai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan beban belanja pemerintah di tahun 2021? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nur. Selanjutnya boleh kepada Saudari Cynthia buat bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Sherina Cynthia Ini dari kelompok 2 ingin bertanya. Pertanyaannya adalah mengapa LKPP harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan apa dampaknya jika tidak sesuai dengan SAP? Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman. Boleh tolong buat Nur dan Cynthia tadi pertanyaannya buat di-share di kolom chat ya. Terima kasih. Dan izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke, terima kasih semuanya. Jadi, izinkan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Boleh kepada Natasha dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alverina Cynthia. Jadi pertanyaannya tadi, mengapa LKPP harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP dan apa dampaknya jika tidak sesuai dengan SAP? Jadi, laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP itu harus disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Karena hal itu merupakan pedoman resmi dalam penyusunan laporan keuangan negara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, tujuannya itu untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, konsistensi, dan juga keterbandingan. Terus SAP juga memudahkan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang andal. Nah, jika LKPP ini tidak disusun sesuai SAP, maka laporan tersebut berpotensi tidak wajar, menurunkan kepercayaan publik dan juga mengganggu proses audit serta menimbulkan risiko hukum dan fiskal. Nah, terus dampaknya jika LKPP tidak sesuai dengan SAP itu juga ada opini audit negatif dari BPK yang bisa menurunkan kepercayaan publik dan investor. Terus ada tertundanya pembahasan dan pengesahan APBN atau APBD di tahun berikutnya. Yang ketiga itu ada risiko hukum bagi pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Yang keempat itu ada kesalahan pengambilan keputusan kebijakan karena data yang tidak akurat. Yang terakhir itu ada hilangnya potensi pendanaan atau bantuan luar negeri karena tidak memenuhi standar akuntansi internasional. Bagaimana, Verina? Apakah sudah cukup jelas? Jelas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Alverina. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Saudari Herinda. Kepada Saudari Herinda, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Pertanyaan dari Nur, dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi, seperti apa kita bisa menilai keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan beban belanja pemerintah di tahun 2021? Pada tahun 2021, keseimbangan antara pendapatan negara dan belanja pemerintah belum tercapai karena pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pendapatan negara masih rendah akibat aktivitas ekonomi yang terbatas. Sementara belanja meningkat untuk program kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Meskipun defisit tinggi sebesar 4,57 PDB, hal ini dianggap wajar karena belanja diarahkan untuk mendorong pemulihan jangka panjang. Apakah sudah jelas, Nur?
Sudah, terima kasih Herinda. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi